Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Oke, hari ini kita akan coba review buah, salah satu buah yang lumayan favorit, teman-teman. Buah lengkeng longan. Oke, kita coba review ya. Ini adalah buah kelengkeng yang kita pesan ya, order sekitar 3 hari yang lalu dari salah satu praktisi pekebun, yaitu dari Pak Puwidodo. Kita dikasih ada 3 jenis buah lengkeng ya. Yang pertama jenis New Crystal ataupun Kateki ya teman-teman. Oke, kita masukkan dalam wadah pertama. Halo Jia, suka nggak buah kelengkengnya? Suka. Oh suka. Kita coba review lengkeng New Crystal ya. Dan ada jenis yang kedua. Nah ini bungkus yang New Crystal, kita pisahkan dulu. Kemudian ini ada tulisannya, kemarin ditulis apa ya, Wangpet. Jadi kelengkeng premium atau kelengkeng unggulan itu ada beberapa jenis. Secara garis besarnya, oh ini jenis BQ ya, tulisannya udah agak pudar. Ini kelihatan ya, bayang-bayang tulisannya BQ. Kemudian yang ini jenisnya Wangpet ya. Coba ini boleh. Boleh, makan aja nak. Wow, gimana rasanya? Coba buka. Iya, sambil membuka kelengkeng si Zia. Sekarang kita masukkan lagi yang jenis. Nah, ini nih, jenis Wangpet. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini yang Kateki, New Crystal, dan ini Wangpet. Coba, wow, besar buahnya. Nah ini jenis yang terakhir yang kita pesan kemarin, itu dikasih jenis BQ. Mana buahnya nak? Oh, ini jenis apa namanya nak? New Crystal. Coba digigit, seperti apa tebal dagingnya. Coba lihat ayah. Oh, bijinya kecil. Wah, manis nak? Enak? Suka ya? Wah, itu salah satu rasa yang dirasakan oleh Sazia dari buah lengkeng New Crystal. Oke, kita tambah lagi. Nah, oke, kita coba lihat ya teman-teman, secara bentuk buah. Sekilas buah ini ada 3 jenis, kelengkeng New Crystal, BQ, dan Wangpet ya. Secara penampakan visual Ini besar amat. lebih kurang sama, hampir-hampir sama kalau sekilas melihat ya teman-teman ya. Pertama kita lihat bentuk dekatnya. Nih, Besar banget jenis buahnya. New Crystal atau Iya. Kateki. Iya, tengok ini besar banget. Wow, iya besar. Untuk tekstur kulit, view-nya dia agak kasar ya, agak kasar. Aduh, juga atau sampah. Kemudian untuk yang BQ, dia sedikit lebih halus tekstur kulitnya, kulit buahnya, dan ada bintik-bintik yang lumayan rapat ya. Kemudian yang Wangpet besar amat ya. ya hampir-hampir mirip dengan tekstur kulitnya BQ.
Cuman yang membedakannya Enak banget nih. kita lihat dari segi isi ya, ketebalan daging ataupun rasa aroma ya. Oke, pertama kita coba buka yang New Crystal. Oke, kita coba buka untuk melihat perbedaannya ya. Yang pertama jenis lengkeng New Crystal ataupun Kateki. Ya. Mohon maaf ya rekan-rekan, sedikit ngeblur. Kita coba buka. Nggak yang ini ya. Nah, ciri khasnya New Crystal ataupun Kateki, warna daging itu sedikit agak bening ya teman-teman, bening sehingga biji di dalamnya pun rona-ronanya pun kelihatan. Nah, kalau untuk ketebalan kelihatan ya, sangat tebal dagingnya. Nah, untuk rasa lebih kurang setelah kita coba ya. Kita antara Kateki, Puangpet dan BQ hampir mirip. Cuman kalau dari rasa manisnya antara Kateki dan Puangpet itu bisa dibilang hampir sama ya. Mungkin nanti ada literatur atau percobaan dari praktisi teman-teman kebun lain, mungkin bisa ada parameter Brix-nya ya, tingkat kemanisannya mungkin bisa disampaikan ya informasinya. Saat ini kita akan coba lihat secara visual aja ya teman-teman. Nah, ketebalan dagingnya hampir ya antara hampir rata-rata 1 sentian ya. Untuk bijinya juga relatif kecil ya. Kita coba. Bijinya kecil ya teman-teman. Untuk Kateki jenis New Crystal. Oke, kemudian kita coba yang kedua. Jenis Puangpet. Ya, Puangpet. Nanti akan kita coba sharing sekilas ya. Jenis-jenis kelengkeng premium yang banyak dibudidayakan sekarang. Kalau secara bentuk buah dengan Kateki ataupun New Crystal juga lebih kurang hampir mirip sebenarnya. Mungkin kalau bilang ya, kalau orang biasa ngomong 11-12, tapi ini enggak, saya bilang ya mungkin 12/12,2 ya, mirip-mirip gitulah. Nah, lihat ya teman-teman ya, hampir persis. Yang membedakan kita akan coba ya, secara aroma ada sedikit tambahan aroma yang sedikit lebih ya dibandingkan New Crystal. Dia sedikit lebih agak harumnya lebih power ya, lebih kuat. Dan untuk rasa pun setelah 1-3 detik kita gigit, itu bau harumnya sedikit menonjol ya dibandingkan New Crystal. Untuk ukuran buah relatif hampir sama. Bijinya juga kecil ya. Ini untuk yang Puangpet. Kemudian yang terakhir kita coba yang BQ. Ya teman-teman, BQ jenisnya. Nah, kalau untuk yang BQ tekstur dagingnya kelihatan lebih agak ini ya, agak gelap, dalam artian bijinya nggak terlalu kelihatan tapi masih kelihatan. Kemudian tekstur dagingnya juga
sedikit agak lebih keras, renyah dibanding antara New Crystal dan Wangpet. Kemudian untuk kemanisan sedikit agak lebih kurang lah dibandingkan New Crystal juga ya. Makanya dari sumber kita Pak Puwidodo menginformasikan biasanya jenis BQ ini lebih diminati untuk kalangan teman-teman bule ya, ataupun ya orang-orang luar negeri gitu, karena mereka informasinya lebih suka nggak terlalu ya, manisnya sedang lah, dan dagingnya juga sedikit renyah, agak medium, dan lebih direkomendasikan untuk buah kaleng ya, biasanya buah di packing dalam kaleng jenis BQ. Untuk ketebalan relatif ya, intinya sebenarnya kalau masalah ketebalan buah dan kekecilan biji, kalau yang informasi yang kita dapat itu sebenarnya lebih terfokuskan karena pertama terkait kecukupan nutrisi dari pohon tersebut dalam proses berbuah. Kemudian kalaupun ingin lebih besar buahnya, itu infonya juga karena faktor kuantitas buah. Kalau buahnya tidak terlalu banyak ataupun sedang lah, proporsinya juga pas, dilakukan dengan penjarangan ya, itu buahnya cenderung akan membentuk kualitas yang lebih bagus dan besar. Tapi kalau kita nafsu dengan jenis buah yang kelihatannya banyak dalam dombolannya, itu malah cenderung mengakibatkan buahnya sedikit agak kecil-kecil, tapi jumlah lebih banyak. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya efeknya hampir sama. Satu sisi kita membiarkan tanpa penjarangan, tapi buahnya banyak, tapi bentuk buahnya kecil. Secara estetika ataupun visual mata memandang mungkin kurang wah ya dilihat. Tapi kalau kita melakukan penjarangan dari awal, ketika pohon itu masih kondisi buahnya kecil-kecil, akan menghasilkan buah yang secara view penglihatan kita konsumen lebih enak. Buahnya besar dan kesannya lebih wow gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini ya kesempatan kali ini kita review singkat ya 3 jenis buah kelengkeng, Wangpet, New Crystal, dan BQ yang bersumber dari salah satu praktisi pekebun di daerah Damasraya, Pak Puwidodo ya, tepatnya di daerah Sungai Rumbai ya. Sebenarnya banyak jenis-jenis kelengkeng unggulan yang masih belum, ataupun sebagian besar masyarakat belum tahu gitu kan. Yang biasa kita lihat kayak di mall-mall itu jenis kelengkeng yang dijual, yang beredaran itu sebagian besar masih, saya bilang sih kelengkeng impor ya, jenis edau dari Thailand, ataupun kalau biasa dibilang di Indonesia itu jenis itoh. Nah, sebenarnya masih ada jenis-jenis lain ya, ini salah satunya termasuknya ini. Ya ini teman-teman, jenis unggulan yang lainnya itu New Crystal, BQ, kemudian Wangpet ya. Kenapa bisa bilang unggulan ya? Kalau kita lihat dari tekstur buah, ini buahnya dia tebal, kemudian dagingnya itu bisa terkelupas ataupun terlepas dari biji secara sempurna, tidak seperti jenis-jenis kelengkeng lokal kita yang kadang dagingnya itu tipis, bijinya besar, kemudian lengket dan banyak airnya. Kali ini airnya sedang kering, kemudian ketika dikelupas seperti ini dagingnya besar. Nah, makanya ini salah satu parameter bisa kita bilang kelengkeng ini unggul ataupun premium. Sama dengan yang beredaran dengan impor dari yang kita lihat di supermarket, maupun yang jenis edau dari Thailand, ataupun di Indonesia sering disebut dengan jenis itoh. Nah, untuk keunggulan lain, kenapa bisa dibilang unggul? Saya bilang sih
unggulnya karena jenis kelengkeng itu ada dua ya. Sebelum saya bilang kenapa faktor unggul laginya, kelengkeng dataran rendah dan dataran tinggi. Jenis kelengkeng unggul seperti New Crystal, BQ, dan Quangpet itu ada sebenarnya jenis kelengkeng dataran tinggi ya, sekitar mungkin 1200 mdpl ke atas. Untuk posisi geografisnya, ketika ditanam dia pun berbuah secara alami. Nah, ketika dia ditanam ke dataran rendah, jadi pohon kelengkeng ini tidak bisa berbuah secara alami. Satu sisi memang menjadi kekurangan, tapi di sisi lain bisa menjadi keunggulan. Keunggulan dalam artian kita bisa memprogram pembuahan kelengkeng ini sesuai dengan selera kita, timing waktu yang kita inginkan ya, bisa dijadwalkan pembuahan. Ini satu sisi menjadi keunggulan bagi para petani untuk menjaga harga buah kelengkeng ini tetap stabil ya. Jadi itulah sedikit tambahan keunggulan jenis-jenis kelengkeng high temperate ya, dataran tinggi. Oke teman-teman, terima kasih berkunjung ke channel J Romi Channel. Tetap ikuti ya. Kali ini kita membahas konten yang berhubungan dengan kebunan buah-buahan yang biasanya sebagian konten kita berada di aktivitas tambang. Kebetulan kita sedang posisi cuti, jadi menyempatkan berkunjung ke kebun, salah satu kebun ya sukses ya untuk kelengkeng di daerah Damasraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.